Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus mutilasi yang sangat mengerikan, di mana pelaku ini menggoreng lalu makan daging dari korban mutilasi tersebut. Guys, untuk video kali ini lebih banyak menampilkan ilustrasi karena keterbatasan data mengenai kasus ini. Bagaimana kronologi dari kasus tersebut? Yuk kita simak videonya. Kronologi awal penemuan ini berlokasi di Bukit Ransam, Kampung Sungai Nipah, Kecamatan 4, Jurai, pesisir selatan, Sumatera Barat. Di lokasi itu berdiri sebuah bangunan kosong yang dahulu bangunan tersebut digunakan sebagai sarang burung walet. Setelah sekian lama digunakan untuk sarang burung walet, pemilik bangunan yang bernama Indra Bakti alias Onsu berusia 47 tahun ingin melakukan renovasi bangunan dan memanggil dua pekerja yang bernama Novriandi dan Petroandi untuk melaksanakan renovasi bangunan tersebut. Renovasi bangunan itu dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2025. Para pekerja mulai melakukan pekerjaannya dengan membongkar bak kamar mandi yang ukurannya 70 cm kali 70 cm dengan kedalaman yang sama. Di tengah-tengah sedang membongkar bak kamar mandi itu pun, pekerja menemukan sebuah tulang belulang yang keluar dari lantai bak kamar mandi. Lalu pekerja terus melakukan pembongkaran lantai bak kamar mandi yang ternyata melihat tulang manusia yang masih terlilit selang air kecil dan tali terbungkus terpal berwarna biru berisikan semen yang mengeras. Mendapati temuan tersebut, seketika pekerja mulai menghentikan pekerjaannya dan melaporkannya pada pemilik bangunan yang segera diteruskan pada pihak kepolisian setempat. Mendapatkan laporan, Polres Pesel langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Hasil dari evakuasi yang dilakukan oleh polisi, pihak kepolisian bukan hanya menemukan kerangka manusia saja, melainkan polisi pun menemukan KTP atau identitas diri, jam tangan, kalung, dan 2 buah cincin yang diduga barang-barang tersebut milik dari kerangka yang ditemukan itu. Berdasarkan dari KTP yang ditemukan, yakni korban bernama Peri Wisata berusia 32 tahun, kelahiran Pasar Suranti 7 Januari 1993, berstatus cerai hidup dan berdomisili di Auduri Suranti, Kecamatan Sutra. Demi bisa memastikan identitas tersebut milik korban, pihak kepolisian melakukan serangkaian pemeriksaan. Selain itu, polisi pun mencoba melihat file daftar laporan orang hilang, yang dimana polisi tidak menemukan adanya laporan tentang orang hilang atas nama Peri Wisata, sehingga polisi melakukan pemeriksaan alamat yang ditemukan pada KTP korban ini. Usaha penelusuran alamat yang dilakukan oleh polisi akhirnya berhasil. Polisi menemukan satu keluarga yang dimana mengakui mengenali pria yang ada di dalam KTP tersebut. Keluarga pun tidak menyangka korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan sudah tidak utuh lagi. Menurut pengakuan keluarga, alasan mereka tidak membuat laporan tentang orang hilang karena menganggap jika korban ini sedang merantau mencari pekerjaan. Pihak keluarga mengakui jika terakhir kalinya korban ini pergi pada bulan Maret 2023 atau 2 tahun yang lalu. Korban ini berpamitan pada keluarganya untuk pergi merantau mencari pekerjaan. Namun seiring berjalannya waktu, pihak keluarga mulai khawatir karena tidak ada kabar sama sekali dari korban. Bahkan keluarga pun telah mencoba menghubungi kerabat dan teman korban yang berada di Riau hingga Jawa, tetapi tidak kunjung mendapatkan informasi, dan keluarga pun masih menganggap jika korban ini sedang merantau. Hingga pada akhirnya setelah 2 tahun berlalu, keluarga mendapati kenyataan jika korban telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan telah menjadi kerangka. Dengan terungkapnya identitas korban ini, pihak kepolisian pun mulai menelusuri
kehidupan pribadi korban semasa hidupnya. Hal itu sengaja dilakukan agar bisa mengkerucutkan dengan siapa korban ini berinteraksi terakhir kalinya. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan forensik pada kerangka tersebut, ditemukan bekas tanda-tanda potongan atau pemisahan tubuh korban, sehingga polisi mengambil kesimpulan jika korban ini merupakan korban pembunuhan dan mutilasi. Polisi bergerak cepat dalam melakukan penyelidikan dan menyusun setiap puzzle dari petunjuk yang ditemukan oleh polisi. Hingga akhirnya polisi berhasil mengkerucutkan pada seseorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana polisi ini melakukan penyelidikan. Tetapi setelah 14 jam penyelidikan polisi, tepatnya hari Minggu, tanggal 6 April 2025 jam dini hari, polisi melakukan penggerbekan salah satu rumah yang berada di Kanagarian, Painan Utara, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dan menangkap seorang pria bernama Bobby berusia 34 tahun. Setelah polisi melakukan interogasi, Bobby ini langsung mengakui perbuatannya yang telah membunuh korban periwisata. Sosok dari pelaku pembunuhan ini merupakan teman dekat korban, dan Bobby pun merupakan karyawan Cafe Karisma yang lokasinya bersebelahan dengan bangunan kerangka korban ditemukan. Sementara motif pada pembunuhan ini, pelaku mengakui telah terjadi keributan karena masalah uang. Kronologi pada pembunuhan itu sendiri terjadi 2 tahun yang lalu, yakni bulan Maret 2023. Setelah korban ini berpamitan pada keluarganya untuk merantau demi mencari pekerjaan, korban ini tidak langsung pergi, tetapi korban mendatangi Cafe Karisma tempat Bobby bekerja. Tepat jam 22.00 malam harinya, bulan Maret 2023, bertemulah antara pelaku Bobby dan korban, di mana korban ini meminta tolong pada pelaku untuk meminjamkannya uang sebesar Rp400.000 yang akan digunakan untuk ongkos pergi merantau. Namun permintaan itu pun ditolak oleh pelaku yang mengaku tidak memiliki uang. Lantaran korban ini terus memaksa, yang berujung terjadilah perdebatan di antara keduanya yang terjadi di dalam kamar Cafe Karisma tersebut. Tidak adanya titik temu dari perdebatan itu membuat pelaku kesal, lalu mengambil balok dan dihantamkan pada korban berulang-ulang kali, hingga akhirnya korban ini pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Namun aksi pelaku tidak berhenti sampai di situ saja. Pelaku ini mengambil sebuah sajam parang dan menyayat leher korban hingga terpisahlah kepala dari tubuhnya. Pelaku mulai memikirkan cara untuk bisa menghilangkan jejak pembunuhan itu. Lalu terfikirlah untuk menimbun jasad korban pada lantai bak kamar mandi, yang lokasi bangunannya bersebelah dengan kafe tempat pelaku bekerja. Pelaku Bobby ini mengaku dikarenakan ukuran bak kamar mandi terlalu kecil, lalu pelaku sengaja memisahkan tubuh korban menggunakan gergaji agar bisa memasukkan tubuh korban ke dalam bak kamar mandi tersebut. Setelahnya, pelaku menyemen dasar lantai bak kamar mandi. Selain fakta pembunuhan dan mutilasi yang diperoleh oleh polisi, ternyata polisi mendapatkan fakta lainnya, yakni pelaku mengaku serpihan dari daging korban yang tercecer dikumpulkan oleh pelaku, lalu digoreng dan dimakan oleh pelaku. Pelaku Bobby mengaku melakukan hal tersebut tidak ada tujuan lain. Pelaku mengaku merasa penasaran seperti apa rasa daging manusia. Hingga akhirnya setelah 2 tahun berlalu, pembunuhan ini pun terungkap dan pelaku tertangkap. Atas perbuatannya ini, pelaku terjerat pasal pembunuhan tidak berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Guys, menurut gua pribadi, mungkin saja pelaku ini seorang psikopat. Membunuh dan mutilasi saja sudah sangat luar biasa kejinya. Terlebih daging korban digoreng lalu dimakan.
Semoga jaksa dan hakim jeli dalam menilai kasus ini. Sangat riskan jika pelaku bebas dengan masa hukuman sebentar. Kasihan masyarakat yang berada di sekitarannya dan takut terulang lagi. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?